Halo teman-teman, selamat datang di acara konfirmasi. Saya Muhammad Subagio. Di acara konfirmasi ini, saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah, khusus episode ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar video tentang talent and passion. Saya akan jawab, semoga teman-teman bisa dapat gambaran lebih utuh dari jawaban-jawaban ini. Yang pertama, dari Mas Kanaya Surono. Mas atau Mbak, saya mohon maaf kalau salah ya. Maaf Pak Bagio, saya mau menanyakan tentang 4 parameter tersebut jika sudah saya lakukan, tapi masih belum bisa mencapai harapan saya, karena saya adalah wirausaha. Yang mau saya tanyakan, apakah 4 parameter tersebut bisa terpengaruh dari faktor laki? Apa tidak? Karena saya berwirausaha sudah lama, dan di mana saya harus mengoreksi kesalahan saya. Makasih atas solusinya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau bisnis specifically, yang harus kita perhatikan adalah ada 2 pendekatan kan kalau bisnis. Yang pertama adalah inside out, yang kedua outside in. Kalau inside out itu, saya maunya memberi solusi atau produk apa. Kalau outside in, masyarakat butuhnya apa. Nah, spesifik kalau bicara bisnis, kita pakai yang kedua ya, outside in. Jadi butuhnya masyarakat itu apa, lalu kita memberi produk atau solusi terhadap itu. Nah, bagaimana kalau bisnis itu yang outside in tadi itu tidak sesuai dengan kemampuan saya atau dengan bakat utama saya? Jangan khawatir, kalau dalam bisnis kita tidak harus sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi bisa jadi saya tidak kuat secara spesifik di bidang teknis itu, saya kuat di manajerialnya, maka saya cari kolega saya, cari partner yang kuat di teknisnya. Jadi bisa saling melengkapi. Itu Mas, menurut saya kalau kita bicara bisnis. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Indah R. Pertanyaannya adalah, bagaimana menemukan atau menentukan passion yang sesuai atau pas untuk berkembang lebih baik ketika kita sudah terlanjur harus menjalani suatu pekerjaan yang menurut saya pribadi tidak sesuai dengan passion. Saya ingatkan lagi ya, passion itu artinya sesuatu yang kita nikmati. Indikatornya adalah ketika kita melakukan itu, waktu terasa sangat cepat. Sedangkan sesuatu yang bukan passion itu, kita melakukan hal itu, waktu terasa lama. Ada 2 pilihan Mbak Indah menurut saya. Yang pertama, kalau saya ingin menikmati betul proses itu dan saya percaya hasilnya lebih bagus, maka saya harus cari hal baru yang saya sesuai dengan passion saya, dengan minat saya, dan tentu saja dengan bakat saya. Atau yang kedua, kadung saya usia sudah segini dan ini sudah memberi saya apa yang saya butuhkan tiap hari. Misalnya ada beberapa teman tanya seperti itu. Saya sarankan, ya kalau kau merasa saya tidak harus cari yang baru, maka yang harus kita lakukan adalah mencintai apa yang kita lakukan saat ini. Kalau kami di Jawa Timur, saya sering dengar teman-teman di Jawa Timur bilang, Witing Tresno jalaran soko kulino. Jadi pertama mungkin tak menikmati ini, tapi gara-gara tiap hari dilakukan, lama-lama datang itu rasa cinta. Karena jangan lupa, minat itu bisa di-develop. Begitu Mbak Indah. Yang ketiga, pertanyaan dari Mas Randy Mirza. Saya ingin tahu kenapa bisa berubah. Apakah bakat itu bisa berubah karena umur? Bisakah sesuatu yang kita sukai namun bukan bakat kita saat ini? Karena keteguhan hati mengasah pisau itu akhirnya menjadi bakat baru. Bakat is given, sesuatu yang merupakan pemberian dari Tuhan. Yang bisa berubah itu bukan bakat. Yang berubah itu keterampilan. Ketika saya melakukan sesuatu berulang-ulang, ada beberapa teori, misalnya ada yang bilang, kalau kita punya jam terbang melakukan sesuatu sampai dengan 10.000 kali, you achieve level of mastery. Meskipun itu sebenarnya bukan bakat saya. Jadi kita harus bedain ya, antara bakat dengan keterampilan itu 2 hal berbeda. Keterampilan bisa diraih dengan sangat cepat, kalau keterampilan yang kita asah itu sesuai dengan bakat kita. Bagaimana kalau kita tidak sesuai dengan bakat kita? Bisa, asalkan sampean punya yang disebut perseverance, dedikasi, semangat. Hasilnya bagaimana Mas Bagio? Tentu saja yang paling bagus adalah yang sesuai dengan bakat kita. Begitu. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Dwi Mukti Nina. Apakah ada tools untuk mendeteksi bakat? Asesmennya banyak Mbak. Ada satu yang saya share di bawah ini ya nanti ya. Itu free, bukan dari tempat saya, tapi saya temukan itu di Play Store. Kayaknya yang bikin orang luar negeri deh. Tapi saya sudah coba beberapa kali dan punya validitas lumayan oke, bagus. Dan saya rekomen itu bisa dipakai. Ada di bawah nanti, silakan dilihat. Berikutnya dari
Mas Sule King, bagaimana untuk membongkar bakat dan minat anak yang tipikal introvert? Introvert itu berarti orangnya, basic otaknya itu kiri. Orang introvert itu, kalau extrovert itu otaknya kanan. Nah pilihannya Mas Sule itu, kalau orang kiri itu pilihan bakatnya itu ada 4. Orang kiri ya, orang otak kiri itu pilihan bakatnya ada 4. Kemungkinan dia kuat di logical mathematical, 1. 2, kemungkinan dia kuat di linguistik. 3, di intrapersonal, atau yang keempat di naturalistik. Kalau Mas sebagai orang tua, maka kita sebagai orang tua harus observant, harus betul-betul melihat itu. Apa ya yang dikerjakan anak saya, kok kelihatan dia sangat menikmatinya betul. Baru kemudian ditanyakan seperti di video. Setelah saya lihat kok dia kayaknya menikmati betul, ditanya, kenapa kamu suka ini? Kalau jawaban dia, karena gampang, Mbak. Nah, itu indikator kedua. Temukan indikator 1, 2, 3, 4. Gitu ya Mas Sule, thank you ya. Berikutnya Mas Lubis Cadiawan, ada 4 parameter bakat itu: rasa, pikir, lakukan, dan hasil yang konsisten. Jika tidak semua terpenuhi, apa yang diutamakan duluan, Ca? Ada 2 paling tidak ya, kalau saya bilang pemahaman. Yang pertama adalah nomor 1, cinta dulu. Kalau orang sudah kadung cinta, kadung suka terhadap sesuatu, maka kemampuan, keterampilan bisa diasah, karena dasar utamanya cinta, dasar utamanya itu rasa. Tapi juga ada yang kedua, ada orang yang bisa melakukan itu tapi dia tidak mencintai. Menurut saya ini lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena kalau dasar dia sudah bisa melakukan itu, punya natural ability di situ, maka passion, minat di bidang itu gampang bisa diasah. Karena kenapa? Perhatikan teman-teman yang ini ya. Karena kalau kemampuan alamiah itu given, pemberian Tuhan, tapi kalau minat terhadap sesuatu itu hasil dari develop. Bisa jadi saya tidak suka itu main game, tapi karena tiap hari teman saya main game, atau saya ngekos, semua teman kos main game, lama-lama saya ketarik ikut main game. Saya itu benci dulu main catur, tapi gara-gara waktu SMP saya ngekos, semuanya main catur, lama-lama saya senang main catur, sampai pada level kecanduan dulu. Tiap hari harus main catur. So, ingat, bakat, kemampuan alamiah itu is given, pemberian Tuhan yang harus kita temukan, kita syukuri, kita develop di situ. Tapi minat is developed, dibangun. Begitu Mas Lubis. Berikutnya dari Arya Satya, apakah mungkin orang itu sama sekali tidak memiliki bakat? Atas keadilan Tuhan dan sifat Rahman Rahimnya, tidak. Semua orang pasti punya bakat, cuman belum ketemu. Kalau istilah saya, berliannya itu masih terlapisi oleh mud. Mud itu apa ya? Mud itu apa, Wi? Mud itu lumpur. Jadi masih ketutup lumpur. Nah, tugas kita adalah membantu orang-orang yang kita kasihi itu, orang kita sayangi itu, untuk membongkar lumpur itu dan menemukannya. Tidak ada orang terlahir tanpa bakat sama sekali, tidak ada. Berikutnya, saya mau tanya nih Pak, dari SIP Oke. Bagaimana caranya kita menghadapi anak kita yang dia sendiri tidak tahu bakatnya? Atau dia sendiri belum mengerti dalam hal ini. Lalu kita sebagai orang tua, apakah yang harus kita lakukan? Nomor 1, ketika anak tidak tahu bakatnya, bagaimana dia bisa menemukan wong dia tidak tahu? Yang kedua, saya sebagai orang tua, bagaimana bisa bantu dia menemukan bakat kalau saya pun tak tahu apa itu bakat? Jadi saran saya nomor 1 adalah saya harus mengedukasi diri, saya harus tahu dulu bakat itu apa, teknik cara mencarinya seperti apa. Lalu saya terapkan itu ke anak saya atau orang-orang yang saya kasihi. Jadi mulainya dari saya dulu, kita sebagai orang tua. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman yang sudah punya anak, yang akan punya anak, saya sendiri juga, kita saling mengingatkan tanggung jawab sebagai orang tua itu dalam kaitannya sama ini. 1, temukan bakatnya. 2, asah minat di bidang itu, lalu develop dia, arahkan di tempat yang tepat, lalu kita bantu dia menemukan needs, opportunity di luar. Insya Allah nanti jadi. Terima kasih banyak. Thank you.